Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita telah memasuki satu tahap yang kita sebut dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP. Olehnya demikian, saya ingin membawa kita kepada satu tema pada pagi hari ini sebagai khotbah saya, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan memberi tanggapan terhadap pandemik yang sudah pun kita jalani kurang lebih dalam 3 bulan. Oleh karena itu, sebelum saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya bersama-sama, mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, BM Glory Permi, dimanapun Anda berada pada saat ini, saya meminta Anda untuk tunduk kepala sekejap untuk kita berdoa kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu di minggu kedua bulan Jun pada tahun 2020 ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang besar yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming hari ini. Bapak, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehinggalah pada masa kini. Bapak, kami memuji kebesaran-Mu, memuliakan Engkau, karena Engkaulah Allah yang telah memungkinkan kami melalui pandemik ini selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapak, kami berada sekarang ini pada fase yang ketiga dalam perintah kawalan pergerakan ini. Kami bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami. Ya Bapak, kami berdoa supaya renungan kami hari ini membawa kami lebih dekat kepadamu. Karena apa yang Tuhan telah perbuat bagi kami sungguh ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana tema kita pada hari ini, saya memberi kepada kita tanggapan gereja terhadap PKP, pemulihan. Sehingga dalam tahap ini kita ingin melihat apa suara kebenaran Tuhan bagi kita gerejanya. Untuk memahami akan tema khotbah saya ini, saya memberikan 3 perkara, 3 gelombang fase yang telah kita lalui bersama, kurang lebih 3 bulan lamanya. Di mana gelombang yang pertama merupakan fase yang pertama, kita mulakan PKP yang pertama itu yang kita sebut, kita katakan lockdown, itu bermula daripada 18 Maret sehingga sampai 12 Mei. Saya mengatakan itu PKP yang pertama. Dan gelombang yang kedua atau fase yang kedua adalah pergerakan kawalan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Artinya ada B di belakangnya menunjukkan ianya bersyarat. Itu bermula daripada fase yang kedua ini dari 13 Mei sehinggalah 9 Jun yang baru kita lalui. Dan yang terakhir, kita di dalam fase yang ketiga yang kita sebut dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, PKPP, yang kita sudah mulakan dari 10 Jun yang kemarin sehingga 31 Agustus akan berakhir fase yang ketiga ini. Nah, oleh yang demikian, saya memberikan 3 gelombang ini untuk memahaminya. Pembelajaran apa yang kita lalui di dalam fase yang pertama, dalam fase yang kedua, fase yang ketiga di mana kita sekarang sedang
berjalan bersama-sama. Supaya kita sebagai gereja Tuhan, kita boleh menyiapkan hati kita boleh bersedia, dan kita bersahabat. Kalau boleh saya kata bersahabat, Kak. Mungkin Anda berkata, "Oi, Ibu Pastor mau bersahabat dengan COVID, Kak?" Bukan. Kita melalui bersama-sama. Karena dianya belum lagi boleh hilang. Sampai pakar berkata, dia akan beriringan bersama dengan kita. Sehingga saya berpikir kita akan hidup bersama-sama dengan COVID itu, tetapi bagaimana kita tetap berada dalam kondisi yang dikawal oleh pergerakan yang ada, tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya membawa kita untuk melihat apa tanggapan gereja. Pembelajaran apa yang kita terima melalui pandemik ini? Kira-kira demikian, supaya saudara dan saya tetap waspada apapun yang sedang kita jalani bersama-sama. Oleh demikian, mari kita mempelajari gelombang pertama di dalam fase yang pertama 18 Maret sehingga 12 Mei. Saya melihat pembelajaran yang Tuhan sedang beri kepada kita umatnya adalah Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 ini untuk menyapa kita, untuk belajar berdiam diri di rumah. Sehingga banyak lagu-lagu tinggal di rumah. Sebenarnya apa maksudnya? Nanti saya akan perjelaskan. Kenapa sebenarnya kita harus ada? Kenapa pandemik ini akhirnya muncul untuk menyapa kita? Boleh tinggal di rumah enggak? Kira-kira demikian. Sapaannya melalui pandemik. Tetapi ternyata pandemik COVID-19 telah memberikan pembelajaran yang baru bagi kita. Untuk kita diam di rumah, membangun keakraban kita dengan Tuhan, membangun keakraban kita dengan keluarga kita, dan membangun doa kita pribadi di hadapannya. Kita mencatat dalam Yesaya 26 ayat 20 berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu." Artinya, saya tak mau mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah merupakan murka Tuhan kepada umatnya. Tetapi kalau lebih sederhana, sapaannya kepada kita untuk memberi masa kepada kita tinggal di rumah. Virus COVID-19 ini sangat rentan kepada setiap orang untuk segala usia. Sehingga beberapa negara, termasuk negara kita, memutuskan untuk lockdown. Total lockdown. Ketika fase yang pertama ini, bulan Maret itu, hampir tidak ada kereta di Jeraya. Oleh karena apa? Semua orang tinggal di rumah. Artinya sapaan pandemik itu cukup memberikan pembelajaran bagi kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mengapa harus berdiam diri? Rupa-rupanya berdiam diri ini ajaran yang alkitabiah, Bapak Ibu.
ajaran yang teologis. Rupanya terlalu sibuk banyak orang, sehingga sudah lupa akan yang paling utama dalam kehidupannya, untuk mengkonsumsi firman Tuhan sebagai makanan rohaninya. Saya membacakan satu ayat yang terambil dari Markus pasal 6 ayat 31. Ketika Yesus berkata kepada para muridnya, dia berkata, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita bersendirian dan beristirahat seketika. Sebab banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesibukan itu bukan hanya ada pada masa kini. Tetapi kesibukan itu sejak zaman Yesus pun sudah ada. Sehingga Yesus memerintahkan kepada muridnya, mari kita pergi. Mengambil masa di tempat yang sunyi, beristirahat, bersendirian, supaya kita boleh mendengar. Saudara, ternyata apa yang berkuasa di dalam dari zaman Yesus sampai pada zaman saat ini adalah strategi iblis untuk membuat Anda dan saya sibuk, sehingga lupa makan. Bukan hanya lupa makan, kalau makan saja sudah lupa, itu merupakan keperluan jasmani kita. Bagaimana dengan keperluan rohani kita? Dari zaman Yesus telah memperingatkan supaya para muridnya mengambil masa, karena mereka tidak sempat makan oleh karena disibukkan. Ada seorang yang menuliskan kepada saya seperti ini. Kalau kita sebagai anak-anak kerajaannya sudah tidak lagi membaca firman Tuhan, sudah tidak ada lagi masa untuk berdoa, sudah tidak ada lagi masa untuk merenungkan firman-Nya, menginjili orang lain, tidak ada masa untuk keluarga, tidak ada masa untuk berdoa, tidak ada masa untuk makan, maka saudara-saudara, hati-hati. Itu strategi iblis untuk meruntuhkan hubungan Anda dengan Tuhan. Itu sebabnya, kalau boleh saya berkata, Tuhan mengizinkan pandemik ini untuk menyapa kita, menyadarkan kita betapa pentingnya hubungan itu, kita kembali kepada jalan yang dikehendaki Allah. Itu sebabnya saya mau bertanya kepada saudara, sebagai tanggapan gereja kita selama pandemik fase yang pertama ini, adakah Anda mengambil masa, memberikan masa Anda dengan Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkannya, bahkan mungkin Anda tidak menginjilinya, menginjili orang lain, paling setidak-tidaknya firman Tuhan yang boleh kita keluarkan selama pandemik ini di media sosial yang ada adalah merupakan curahan hati kita kepada Tuhan. Isi hati kita mau share kepada orang lain. Saudara, itulah suatu cara. Kita dibatasi datang ke gereja, tetapi firman-Nya tetap hidup di dalam diri kita. Jangan sampai masa pandemik yang sudah menyapa kita, kita masih biasa-biasa saja. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Bapak Ibu Saudaraku, pandemik COVID-19 menyapa kita umatnya. Dalam fase yang pertama, kita diminta untuk berdiam diri, untuk datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sudah berlalu 18 Maret sampai 12 Mei. PKP yang kedua berlanjut. Ketika saya mendengar Perdana Menteri kita mengumumkan, wow, tambah lagi. Tetapi saudara,
Masih belum cukup bagi Tuhan untuk kita berkomunikasi dengannya. Sehingga Tuhan izinkan lagi kita ada fase yang kedua untuk masuk dalam PKP bersyarat. Pembelajaran apa yang Anda terima dalam PKP bersyarat itu dari 13 Mei sampai 9 Juni. Dalam bagian ini saya secara pribadi bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan memberikan perlindungannya. Memang ada di antara jemaat kita yang telah kembali kepada hadiratnya, tetapi bukan dalam posisi yang seperti itu. Kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan memelihara. Tetapi tidak berarti kita tidak waspada. Sudah berlalu fase yang pertama, fase yang kedua adalah posisi bersyarat. Ya, saya tidak beritahu apa di dalam SOP posisi bersyarat itu. Anda boleh baca, kita sama-sama tahu. Tetapi yang saya lihat bagian ini tetap kita dalam posisi fase yang pertama, kita diam di rumah, menjaga perjarakan itu semuanya tetap ada di dalam fase yang kedua. Tetapi ada kelonggaran. Dalam kelonggaran ini menunjukkan bahwa terjadi satu perubahan demi perubahan. Saya tidak ingat pasti dalam posisi yang kedua itulah Bandaraya kita Miri menjadi memperolehi zona hijau. Dalam arti kata, karena kita begitu melakukan perintah pergerakan itu, sehingga kita juga mendapatkan pencapaian yang baik. Kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan anugerahnya itu sempurna. Itu sebabnya karena anugerah Tuhanlah yang memungkinkan kita berada di dalam zona hijau itu. Tetapi meminta pertanggungan jawab setiap individu yang ada. Tuhan bekerja melalui kita dan di dalam kita. Sehingga 1 Petrus berkata, karena kuasa ilahinya menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna bagi hidup kita. Artinya karena kita belajar untuk hidup, menghargai hidup itu, sehingga kita boleh mengalami dan menikmatinya. Campur tangan Tuhan kepada setiap doa yang kita naikkan. Bahkan keseriusan kita umat Tuhan yang mengamalkan PKP ini, sehingga kita dapat mencapainya. Itu tidak berarti karena kita sudah berada di dalam zona yang hijau, maka grafik orang yang sakit pun mengalami banyak kesembuhan. Tetapi kita harus hati-hati. Kalau tiap-tiap SOP-nya itu tidak diikuti, maka akan boleh terjadi jangkitan kembali. Kita telah dipahamkan bahwa COVID-19 belum ada vaksinnya. Sehingga dia boleh datang bila-bila masa. Sebab kita tidak tahu siapa di antara kita yang sedang mengidap penyakit itu. Kelihatannya normal, tetapi rupanya sudah ada penyakit. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, tanggapan kita sebagai gereja Tuhan di dalam fase yang kedua ini, saya melihat bahwa Tuhan begitu campur tangan. Meskipun kita tidak berada dalam posisi ibadah di tempat yang beramai-ramai, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh masih menjalankan ibadah kita di dalam tempat yang tersembunyi, di dalam tempat yang sederhana ketika firman Tuhan disampaikan. Saudara, saya sengaja membuat dalam renungan rema kita setiap hari, sengaja saya buat audionya supaya kita mendengar apabila kita tidak melihat dalam bentuk bacaan,
supaya mengingatkan kita tetap di dalam posisi merenungkan firman Tuhan, membacanya, kita tetap memiliki hubungan yang intim, yang mesra dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh bersyukur ketika kamu respon terhadap firman Tuhan itu membawa saya, oh kamu membaca firman Tuhan, terima kasih karena orang-orang gereja Tuhan begitu mau mendengarkan firman Tuhan. Mungkin selama saya sadar bahwa selama ini saya tidak pernah berkongsi terhadap Anda firman Tuhan di dalam WhatsApp. Tetapi masa pandemik ini saya sungguh berusaha bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya berharap tiap benih firman Tuhan yang saya renungkan itu sungguh menjadi satu rema bagi saudara-saudara yang membacanya. Iya, saya cukup berpikir bagaimana keadaan kondisi jemaat BM Glory pada saat ini. Saya mau Anda baca firman Tuhan itu dan membawa diri kita bersama-sama dikuatkan. Saya bersyukur karena ternyata saya melihat di dalam info, meskipun kamu tidak komen di sana, tetapi saya lihat kamu membacanya. Dalam arti kata, Tuhan terima kasih karena tiap jemaat saya nih boleh mendengarkan firman Tuhan. Di sana saya terdorong oleh karena Anda membacanya. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8, meskipun kita berada di dalam rasa pandemik ini membuat kita rasa takut, tetapi firman Tuhan ingin memberikan penegasan kepada kita, berkata, siapakah yang akan memisahkan Anda dari kasih Kristus? Hal ini cukup membuktikan. Roma 8 ayat 35 sampai 39 menyatakan bahwa Tuhan tetap melindungi. Saya ingin bacakan kepada saudara bagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 8 itu ayat 35, dia berkata begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal ini memberikan peneguhan bagi saya untuk tetap berada di dalam posisi kehendak Tuhan. Posisi untuk tetap bersyukur kepada Tuhan setiap fase yang kita telah lalui. Dan kini kita berada di dalam fase yang ketiga. Tanggal 10 Jun sampai dengan 31 Agustus adalah memasuki fase yang kita sebut PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita dalam fase ini? Dan bagaimana tanggapan kita terhadap fase itu? Ada 3 perkara yang saya ingin kita renungkan dan kita menjadi amalan bagi kita bersama. Yang pertama, kita perlu mengamalkan new normal. Normal baru. Apa yang ada di dalam new normal itu? Ada 3 C dia cakap. Elakkan 3C dan amalkan 3W. Apa maksudnya? 3C adalah crowded places, tempat yang sesak. Jangan Anda berada di tempat yang sesak. Elakkan. Jika Anda harus berada di tempat shopping kompleks, jaga perjalanan antara Anda dengan orang lain 1 meter jaraknya. Yang kedua, elakkan confined spaces. Artinya
tempat yang tertutup. Jangan Anda berada di tempat yang tertutup dalam kondisi yang lama. Sama ada itu dalam ekon, usahakan buka supaya udara yang boleh masuk. Dan yang ketiga, close conversation. Jangan bercakap dengan jarak dekat. Kalau Anda mau berbicara, minimal 1 meter jaraknya. Percakapkan apa yang Anda mau cakapkan, tetapi jauhkan jarak Anda dari dia. Tetapi dikatakan, amalkan 3W. Wash, mencuci tangan, kerap mencuci tangan. Ya. Kalau Anda pergi ke jamban, cuci tangan selepas itu. Pergi kemana-mana, cuci tangan. Pulang, ya. Ada satu, kita punya anggota pulang dia dari hospital, dia di luar mandi, Bang. Dikasih mandi oleh istri dia siram begini. Saya rasa lucu, tetapi itu betul. Karena apa? Tak mungkin lah dia di hospital sana mandi, bukan? Dia sampai dia di rumah, mandi. Istri yang begitu cergas untuk memelihara anggota rumahnya tak boleh kena. Amalan cuci tangan. Wash. Memakai masker. Ya. Pergi kemana-mana, saya pun memastikan masker ada di dalam kereta saya. Saya beli satu tuh, sengaja supaya setiap orang kalau masuk di sana, ya ada masker tak? Ya, paling setidak-tidaknya masker yang baru kita kasih kepada saudara kita, anak kita, atau siapa yang tidak ada masker. Dan yang ketiga, memberi amaran. Polisi bersalaman tak boleh diamalkan. Ya, itu hari saya berjumpa dengan anggota jemaat. Dia shake hand saya. Nggak boleh shake hand, Mbak. Cukup begini saja. Oke. Tapi di tempat awam memang bukan tidak berarti kita menyapa orang itu cukup dengan hati, tangan begini ya, tunduk sedikit, artinya Anda sudah menghormati dia. Oke. Amaran ini, kenapa nggak boleh lagi shake hand? Ya, kita ikuti saja. Supaya tahap kesehatan kita terjaga. Ya, dalam pekerjaan pun ada aturan-aturan SOP yang harus diberlakukan. Lalu saya mau bertanya kepada saudara, lalu kalau begitu keadaannya, Bu, apa tanggapan gereja? Wah, ini yang perlu kita jawab. Gereja membuka dirinya untuk terbuka terhadap new normal. Menjadi amalan bersama. Ajaran firman Tuhan tidak pernah menghendaki umatnya berada di dalam ketidakpastian. Sehingga new normal, amalan yang baru yang perlu kita terapkan, gereja sepatutnya menerima. Karena apa? Apa yang diamalkan itu merupakan bahagian daripada iman, pengharapan, dan kasih kita. 1 Korintus 13 ayat 13. Sehingga tidak ada salahnya kita melakukan new normal. Karena gereja mau jemaatnya berada dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, kita perlu melindungi anggota gereja kita, anggota keluarga kita berada tetap di zona yang hijau. Sayangi nyawa Anda untuk kekal hidup sehat. Artinya, jangan biarkan diri Anda berada dalam kepanikan, rasa khawatir, kecewa, dan sebagainya. Lalu bagaimana menjawabnya? Amalkan untuk tetap hidup tenang, memiliki pengharapan. Karena Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian B berkata, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ada satu misionaris
di abad ke-15, Ignatius Loyola namanya, pendiri Ordo Yesuit di abad yang ke-15, dia berkata begini, ada dua kekuatan dalam batin manusia yang saling tarik-menarik. Ya. Tarikan yang pertama untuk hidup bersama dengan Tuhan, dan tarikan yang kedua adalah tarikan untuk jauh daripada Tuhan. Ternyata jauh daripada Tuhan itu menurut Ignatius ini tidak hanya sekedar berbuat dosa, tetapi mencuri, melakukan perzinahan dan sebagainya. Bukan itu. Membuat kita jauh dari Tuhan adalah merupakan strategi iblis untuk bagaimana kita tidak mengikuti sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kekhawatiran itu dosa. Kepanikan itu dosa. Karena apa? Membuat Anda takut terhadap sesuatu yang Anda sendiri tidak tahu dari mana sumbernya. Bukankah ketakutan manusia ketika pandemi ini ada? Semua serba takut, sehingga orang lain berkata, mengurangi imun kamu ketika kamu berada dalam keadaan takut. Sehingga saudara, tanggapan gereja untuk hal yang seperti ini, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan masih ada. Tuhan mau kita tetap tinggal dalam pengharapan, karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Dan yang terakhir, ketiga ialah perlu kita yakin bahwa Tuhan berdaulat di atas semua pandemi yang ada. Di dalam PKPP ini, dalam proses pemulihan ini, kita ada di dalam proses pemulihan itu berarti kita meyakini bahwa Allah yang berdaulat atas segala yang berlaku sehingga pada saat ini. Pengkhotbah 3 berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Hal ini memberikan kepada kita harus kembali kepada rencana semulanya Allah. Supaya kehidupan kita, karena segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita adalah di bawah kendalinya. Dengan demikian, Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk mengembalikan kita kepada posisi kita yang semula, Dia mau Anda dan saya berada bersama-sama Dia, mengandalkan kekuatannya. Karena segala sesuatu tidak terlepas daripada pengamatannya. Bahkan di dalam Lukas pasal 12 ayat 6 Lukas 12 ayat 6 sampai 7 berkata, jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, semua itu ada dalam pengamatannya. Karena tidak sehelai rambut pun di kepalamu yang jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Artinya, marilah kita memiliki perspektif yang benar. Karena Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Kesimpulannya, mengamalkan new normal tidak bertentangan dengan ajaran Kristus. Karena Tuhan sendiri mau supaya kita mengamalkan kehidupan yang sehat. Karena kesehatan itu adalah bagian daripada iman kita. Melindungi keluarga adalah merupakan tanggung jawab kita. Karena Tuhan menghendaki kita dapat tinggal dengan tenang bersamanya. Karena itulah kekuatan kita. Tetaplah tenang meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir. Dan biarlah melalui PKP pemulihan ini, kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena segala sesuatu ada dalam rencananya. Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan untuk firman yang telah membawa kami untuk
mengerti, memahami bahwa melalui PKP pemulihan ini, kami sebagai gereja Tuhan dipelihara Tuhan. Kami tetap mengandalkan kuasa Tuhan karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar pengamatan Tuhan. Tuhan semua mengizinkan boleh berlaku karena Tuhan mengasihi kami. Bapa, kami bersyukur karena segala sesuatunya kami kembalikan puji hormat. Syukur kami hanya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.